Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdud yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah sahabat bahwa baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah diracun oleh seorang perempuan. Kisahnya, suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama sahabatnya. Selesai melaksanakan sholat asar, waktunya menjelang maghrib. Tak lama datanglah seorang wanita membawakan daging domba bakar yang masih sangat hangat. Awalnya Rasulullah menolak daging bakar pemberian wanita tersebut karena merasa ada yang aneh, ada yang janggal. Tetapi wanita tadi berusaha meyakinkan bahwa ini adalah hadiah, bukan sedekah ya Rasul. Akhirnya Rasulullah pun menerima daging bakar itu, dan kemudian beliau bersama para sahabatnya makan daging domba bakar yang diberikan oleh wanita tadi. Pemirsa, sahabat Rasul yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah salah satu kesukaannya adalah ia memakan daging domba, terutama bagian dada depan dan juga bagian pundak domba. Ketika Rasul sedang asik-asiknya makan, atas izin Allah, maka tulang domba yang ada di genggamannya kemudian berbicara, "Ya Rasulullah, jangan kau teruskan makanmu. Dagingku telah diracun oleh wanita yang membawa daging ini kepadamu." Jadi ini salah satu mukjizat Rasulullah. Kalau Nabiullah Sulaiman alaihi salam, mukjizatnya bisa berbicara kepada hewan, kepada binatang masih hidup. Tetapi mukjizat Rasulullah luar biasa. Domba yang sudah menjadi domba bakar, tulangnya mengingatkan Rasulullah bahwa daging domba yang ada di tangannya adalah beracun. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah pun menghentikan makannya dan memerintahkan kepada sahabatnya untuk berhenti memakan domba bakar ini. Diperintahkannya agar mencari wanita yang membawa, yang menghadiahi daging domba bakar ini. Akhirnya tak lama berserang, wanita yang membawa hadiah ini pun dihadapkan kepada Rasulullah. Ia adalah Zainab binti Al-Haris, istri dari Salam bin Miskam, seorang Yahudi dari Bani Nazir. Rasulullah berkata kepada Zainab binti Al-Haris ini, "Apa yang engkau inginkan? Kenapa engkau melakukan hal ini?" kata Rasulullah. Terus Zainab berkata, "Memang aku hendak membunuhmu Muhammad." Ya, sudah tidak manggil Rasulullah lagi kalau udah ketahuan. "Aku hendak membunuhmu. Kenapa engkau hendak membunuhku?" Kata Zainab, "Aku merasa dendam terhadapmu dan terhadap kaum muslimin, karena suamiku, ayahku, dan pamanmu telah kau bunuh bersama kaum muslimin di peperangan Khaybar." Pemirsa, sahabat usdun yang dirahmati Allah, ternyata Zainab binti Al-Haris ini adalah istri dari Salam bin Miskam yang terbunuh pada saat peperangan Khaybar. Perang Khaybar ini terjadi di akhir tahun ke-6 Hijriah. Khaybar adalah sebuah kota 150 km arah laut dari kota Madinah. Dan Rasulullah pada saat itu menduga bahwa Khaybar ini dijadikan markas, dijadikan pertemuan dari orang-orang Yahudi dan juga kaum kafir dari Quraisy yang akan memusuhi dan menyerang Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah mengingatkan Bani Nazir di Khaybar ini untuk tunduk kepada Islam, agar jangan memerangi kaum muslimin. Tetapi ajakan tersebut ditolak. Akhirnya terjadilah peperangan tersebut, yang dalam sejarah tercatat bahwa perang Khaybar akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan banyak dari pihak Yahudi yang terbunuh pada peperangan Khaybar itu, termasuk ia adalah Salam bin Miskam, suaminya Zainab binti Al-Haris, ayahnya Zainab, dan juga pamannya meninggal. Dan hasil daripada peperangan tersebut, adanya kesepakatan, adanya perundingan antara pihak kaum muslimin dengan pihak kaum Yahudi, di mana diantaranya orang Yahudi memberikan setengah dari hasil panennya kepada kaum muslimin, karena pada peperangan Khaybar tersebut mereka adalah pihak yang kalah.
Dan banyak di antara orang-orang Yahudi memiliki sifat dendam, di antaranya adalah Zainab binti Al-Haris. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, akhirnya Zainab mencari tahu apa kesukaan Rasulullah, dan dia mengetahui bahwa Nabi kita ini sangat suka terhadap daging domba bakar. Maka ia membuatkan daging domba bakar yang sudah ditaburi racun yang sangat mematikan. Dan seperti yang saya kisahkan di awal, ketika Rasulullah memakan daging domba tersebut atas izin Allah, tulang domba memberitahu Nabi Muhammad bahwa dagingnya adalah beracun. Tetapi Rasulullah sendiri sudah sebagian memakannya. Kemudian sahabat-sahabatnya pun memakannya. Dan pada saat itu Rasulullah memerintahkan agar semua yang memakan daging domba tadi dibekam. Akhirnya semua kaum muslimin yang memakan daging domba tadi dibekam. Tetapi dalam insiden domba bakar ini, salah seorang sahabat Rasulullah menemui ajalnya. Beliau adalah Bishr bin Al-Barrah. Jadi satu yang meninggal. Sementara Rasulullah dan sebagian besar sahabat lainnya selamat atas inisiatif Rasulullah untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam darah akibat racun yang ada di daging domba bakar itu dengan cara dibekam. Bishr bin Al-Barrah akhirnya pun wafat. Nah, ada 3 pendapat terhadap nasib Zainab bin Al-Haris setelah peristiwa peracunan daging domba bakar ini. Yang pertama, bahwa Zainab bersyahadat. Yang kedua, Zainab dimaafkan. Dan yang ketiga, Zainab dibunuh atau diqisas. Dan 3 pendapat ini bukan saling bertentangan, tetapi terjadi berurutan. Jadi setelah daging domba yang dimakan oleh Rasulullah, kemudian mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah mengetahui bahwa daging tersebut diracun dari tulang domba yang berbicara. Dan Zainab menyaksikan sendiri mukjizat Rasulullah, akhirnya dia bersahadat. Ia masuk Islam. Kemudian Nabi memaafkan. Benar Nabi memaafkan, karena pada saat itu, pada saat peristiwa tersebut, Bishr bin Al-Barrah ini belum wafat, belum meninggal. Tetapi beberapa hari setelah kejadian, Bishr bin Al-Barrah wafat akibat makan daging domba tersebut. Dan pihak keluarga, pihak ahli warisnya tidak redha menuntut agar Zainab bin Al-Haris diqisas. Jadi awal dimaafkan, masuk Islam, tapi ketika terjadi korban, hukum qisas berlaku. Akhirnya Zainab binti Al-Haris ini pun diqisas. Dan efek dari racun yang dimakan oleh Rasulullah ini ternyata pada jangka panjang. Sehari menjelang wafatnya Rasulullah, dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah merasa dadanya sesak, sangat panas. Dan dia berkata, ini adalah akibat racun yang pernah aku makan pada saat aku memakan domba bakar dari Zainab binti Al-Haris. Mirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, inilah perjuangan Rasulullah bersama para sahabatnya. Begitu kerasnya perlawanan dari pihak-pihak yang tidak suka kepada Rasulullah. Dan termasuk seorang perempuan, seorang wanita pun hendak mencelakai Rasulullah. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, semoga kisah ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.